Assalamualaikum, bersama aku Enisa di Markona Vlog. Kali ini aku mau bikin bolu gulung ekonomis, tetapi nggak kalah lembut dengan bolu yang premium. Di video ini sekalian aku juga bakalan kasih trik agar bolu kalian jadi bagus sempurna. Dan aku juga bakalan tunjukin bolu yang versi gagalnya. Langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan bolunya aku pakai tepung terigu yang puru sedang, 5 butir telur utuh, margarin mix dengan butter yang udah dilelehkan, ada susu bubuk full cream, sedikit tepung maizena, gula pasir, pasta vanila susu, dan untuk yang terakhir ini SP 1 sendok teh. Kalau semua bahannya udah ditimbang dengan pas, lanjut aja aku mau mixer telurnya terlebih dahulu. Masukkan pada wadah 5 butir telur utuh, tambahkan juga SP 1 sendok teh. Setelah itu tambahkan gula pasir juga, dan tambahkan pasta vanila susu, pakai vanilla essence juga boleh. Lanjut mixer keempat bahan tersebut sampai gulanya larut dan telurnya sedikit putih pucat. Ingat ya teman-teman, hanya sampai sedikit pucat aja, nggak sampai ngembang. Aku mixer telurnya pakai kecepatan maksimal. Bisa dilihat di video, aku mixernya ini sampai over mixer. Tambahkan tepung terigu dan tepung maizena. Dan tambahkan juga susu bubuk full cream. Mixer perlahan dulu pakai speed rendah, baru nanti bisa ditambahkan speednya ketika tepungnya itu udah mulai larut dan tercampur. Dan bisa dilihat untuk adonannya di sini itu udah mulai turun karena kesalahan dari awal tadi aku over mixer sampai telurnya itu putih pucat dan mulai mengembang. Tapi nggak apa-apa, kita tambahkan margarinnya aja dulu. Campur margarin dengan wadah diputar-putar dan spatula juga mengikuti memutar sampai ke bawah dasar wadah agar margarinnya pasti tercampur sempurna. Karena kalau ada sisa margarin di bawah atau tidak tercampur dengan sempurna, bolunya pasti nanti bakalan bantet. Tuang adonan pada loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti tanpa diberi minyak atau margarin di bagian bawah atau sisi samping loyang. Untuk loyangnya sendiri aku pakai loyang ukuran 24x24. Satu resep ini cocok dan pas untuk ukuran loyang ukuran 24x24. Dan hentak-hentakkan loyang agar gelembung udaranya keluar. Dan selanjutnya aku mau bikin bolu varian coklat, semua bahannya sama, hanya saja untuk tepung terigunya aku kurangi 10 gram dari berat asli karena aku akan ganti dengan bubuk coklat yang sedikit agak banyakan agar nanti rasa pahit-pahitnya coklat terasa. Dan untuk videonya di sini aku percepat aja karena tahapannya itu sama kayak sebelumnya. Mixer pertama hanya sampai gulanya larut saja, dapat dilihat warna telur kuningnya itu sedikit pucat. Tambahkan bahan kering, tepung terigu, tepung maizena, coklat bubuk, susu bubuk, mixer pakai speed rendah. Setelah bahan kering tercampur, mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengkilat licin, terhomogen atau banyak gelembung dan terasa ringan daripada sebelumnya. Kalau adonan udah kental berjejak, itu tandanya udah siap, bagus, dan udah ngembang dan siap untuk dipanggang. Terakhir, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan, campur dengan spatula, sambil lalu lakukan gerakan memutar pada wadah, membantu juga margarinnya cepat tercampur. Tuang adonan pada loyang, sama, loyangnya sudah dialasi dengan kertas roti, tanpa dilapisi minyak atau margarin. Kalau dilapisi dengan margarin, nantinya di bagian pinggir bolu bakalan kering dan pecah saat digulung. Sama, hentak-hentakkan loyang agar gelembung-gelembung udaranya keluar. Untuk ovennya sendiri udah aku panaskan sebelumnya selama 10 menitan. Panggang bolu 150 derajat Celcius, api atas bawah, dan aku letakkan di rak paling bawah agar bagian atas bolu tidak cepat gosong. Dan panggang bolu selama kurang lebih 15 menit. Dan hasilnya itu seperti ini, tanda bolunya itu matang sempurna. Bagian atasnya itu licin, kering, saat ditekan menggunakan jari bagian atasnya cepat balik pada semula. Dan aku sisir bagian pinggirnya agar tidak lengket pada loyang. Dan untuk bagian pinggirnya juga tidak kering, tetap basah dan masih moist. Selagi masih dalam keadaan bolunya itu panas-panas, pindahkan bolu pada kertas atau alas. Buka kertas roti agar uap panasnya cepat keluar. Dan hati-hati saat membuka kertas rotinya karena bolunya ini lembut banget. Karena bolunya ini yang adonan awal tadi yang over mixer, jadi aku biarkan bolunya itu sampai benar-benar dingin dulu. Baru setelah dingin aku beri bolunya dengan slice strawberry. Beri satu garis besar di ujung bagian bolu, dan untuk bagian bolu lainnya bakalan aku beri slice strawberry-nya itu tipis-tipis aja dan merata.
Dan tambahkan selai stroberinya jika ada bagian bolu yang masih kurang tertutup. Dan selain menggunakan selai stroberi, kalian juga bisa menggunakan buttercream, juga boleh ya teman-teman. Gulung bolu dengan cara sambil ditekan secara perlahan-lahan, dan saat digulung itu harus yakin, tidak boleh ragu, pasti jadinya bakalan cantik. Dan bakalan aku ulang dengan bolu coklatnya secara detail. Untuk bolu coklat ini masih dalam keadaan hangat-hangat kuku. Aku beri selai di atasnya. Kalau kalian menggunakan buttercream, bolunya itu wajib harus dalam keadaan udah dingin. Saran aja ya teman-teman, di bagian ujung atas kalian ganjal atau tahan dengan pemberat. Pakai apa aja agar tidak bergeser atau bergerak seperti ini saat akan digulung. Gulung bolu itu harus yakin, jangan ragu-ragu ya teman-teman. Harus sekali gulung dan jangan dibuka-buka lagi setelah udah digulung. Dan untuk menggulung bolu juga harus sambil ditekan-tekan seperti ini agar padat. Setelah selesai, balik bolu jadi bagian bawah dipindah ke bagian atas. Bagian bawah kertas yang aku tunjuk-tunjuk ini bakalan aku tahan, dan bagian kertas yang atas akan aku tahan ke dalam menggunakan scraper seperti ini. Tekan scraper sekuat mungkin agar gulungan jadi rapat, padat gulungannya, dan selainya juga bakalan terbentuk padat rapi dan bakalan cantik nanti jadinya. Saran aja pakai scraper itu berbahan stainless karena tipis, jangan menggunakan yang berbahan plastik ya teman-teman. Kalau dirasa udah padat gulungannya, biarkan ngeset, bisa disimpan di chiller dulu untuk beberapa saat, kira-kira 1-2 jam. Dan hasilnya itu seperti ini untuk bolu yang oven mixer ya teman-teman. Walhasil bagian kulitnya itu bagian atasnya ngelupas dan ada bagian gulungan juga yang retak. Bisa kalian lihat sendiri di video ya teman-teman. Dan untuk tekstur kue bolunya sendiri itu lembut tapi sedikit bantet, kurang mengembang secara sempurna, tetapi masih cukup enak untuk dimakan. Hanya saja untuk tampilannya itu kurang menarik. Bisa dibilang ini kue bolunya itu gagal. Walaupun udah berkali-kali bikin bolu gulung, bahkan terima pesanan bolu gulung juga udah pernah, tidak menjamin bakalan selalu sukses. Jadi untuk kalian yang masih pemula, jangan takut untuk gagal, karena yang biasa bikin aja masih bisa gagal. Sebaliknya untuk yang varian coklat ini bagus, mulus bagian kulitnya, tidak seperti yang putih, itu kulitnya berkelupas. Dan untuk tekstur bolu gulung coklatnya ini lembut, mengembang sempurna, bisa dilihat dari serat-seratnya juga bagus dan moist juga. Kalau bolunya itu ngembang secara sempurna, matang sempurna, digulung juga bakalan gampang, bagian kulitnya juga nggak bakalan retak. Nah itu dia tips dan trik dari aku Enisa. Dukung terus Markona Vlog, gak bosan-bosannya aku minta tolong untuk di subscribe, like, comment, share video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum dan bye-bye.